Udah lama nggak bikin video begini ya. Oke, halo, nama gue Henry Ali, gue biasa dipanggil Ali. Di video kali ini gue akan ngomongin soal day trading. Jadi day trading ini adalah kegiatan yang gue udah lakukan selama 6 bulan terakhir ini. Dan gue pun sebenarnya masih tahap belajar, tapi gue pengen cerita ke kalian alat apa aja yang gue pakai dan pengalamannya tuh kayak gimana gitu. Gue mau cerita dulu kenapa gue mau melakukan day trading. Jadi dulu tuh gue kepikiran apa sih kegiatan yang bisa nambahin pemasukan gue sehari-harinya gitu. Setelah gue research, terus gue akhirnya ketemu, oh iya, day trading. Nah, day trading itu ada beberapa aset yang kalian bisa mainin. Ada saham, ada kripto, ada forex. Mungkin juga kalian bisa mainin emas, crude oil, dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk gue sendiri, gue lebih prefer untuk mainin saham. Gue sempat main kripto juga, tapi menurut gue dengan kondisi kripto yang ada sekarang ini gitu ya, gue nggak pengen mainin dulu kriptonya. Di video ini gue akan lebih ngomongin soal day trading saham. Jadi day trading saham itu biasa dilakukan di jam buka market. Sekarang ini masih dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Tapi di antara jam 12 sampai jam setengah 2 itu ada istirahat jam makan siang. Jadi biasa setiap hari bursa itu, setiap hari biasa itu gue jam 7 udah bangun, gue mulai research, gue mulai cari saham mana yang bisa gue mainin gitu ya. Jam 9 market buka, gue tinggal ngejalanin planning gue. Jadi day trading saham itu menurut gue susah-susah gampang sih, tapi yang susah itu lebih tepatnya ngendaliin emosi kita tuh kayak gimana gitu. Karena menurut gue day trading ini lebih banyak ngendalin emosi, analisis oke lah, kita analisisnya udah bagus gitu ya, tapi ujung-ujungnya market itu kan geraknya naik turun dan kita yang manage sendiri gitu, kapan kita masuk, kapan kita keluar gitu. Kita nggak boleh ketakutan, kita nggak boleh terlalu greedy juga gitu. Jadi kita benar-benar harus balance gitu, kita harus benar-benar bisa berpikir logika banget kalau misalnya main day trading gitu. So far sih sebenarnya day trading gue ini udah mulai profitable. Gue bisa naikin modal gue, langsung gue sebut aja ya. Modal gue itu untuk mulai day trading ini. Terus akhirnya waktu itu sempat minus waktu gue 3 bulan pertama. Gue minus berapa gitu ya, lumayan lah ya. Pokoknya gue ngerasa kayak kok gue gagal banget gitu ya. Tapi setelah gue jalanin lagi, gue pelajarin lagi, gue belajar dari kesalahan gue, akhirnya gue bisa naikin dari itu sampai sekarang sih udah 6, hampir gitu ya. Naikin aset gue sampai 20% lebih itu ya lumayan luar biasa banget lah gitu. Gua sendiri sebenarnya nggak ngelakuin semua di awal itu dengan sendirinya gitu. Gua nggak pengen buta gitu. Gua butuh mentor. Nah, mentor yang gue pilih adalah Ellen May. Ellen May ini mereka ngeluarin aplikasi dan program gitu ya. Jadi kita tuh kayak dipandu gitu. Bahkan ada fitur juga di aplikasinya mereka gitu, fitur stock pick. Jadi kayak trading signal gitu tuh. Ketika ada notifikasinya di HP, kita bisa langsung masuk, cepet-cepet masuk ke sahamnya gitu. Misalkan kayak tiding beli saham Antam di harga 1000 sekarang gitu. Nah, jadi kita harus cepet-cepet gitu. Tapi dari stock picknya itu juga biasanya gue nggak terlalu ngikutin karena ada beberapa saham yang direkomendasi oleh mereka yang menurut gue kurang cocok untuk gue pegang gitu. Dari aplikasi M-Trade itu gue belajar banyak hal sih. Terutama yang gue pelajarin adalah gimana cara mereka tuh berpikir gitu. Itu yang paling penting menurut gue. Ketika kalian udah bisa pelajarin apa yang mereka pikirkan, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka merencanakan day trading mereka gitu ya. Menurut gua kalian udah bisa siap untuk terjun ke day trading. Waktu gua masuk day trading dengan sendiri juga, gua tuh sebenarnya masih ragu-ragu juga sih. Maksudnya apa yang gua lakukan ini benar atau enggak gitu. Gua masih belum bisa yang profitable secara rutin gitu ya. Target gua sih, gua bisa at least setiap trading yang gua lakukan setiap hari itu bisa sukses menuju laba itu sekitar 80%. Sekarang paling
kesuksesan gue dan kegagalan gue di day trading itu 50-50. Menuju ke 80% itu menurut gue masih banyak banget yang harus gue pelajarin. Gue suka pakai sekuritasnya Stockbit. Mereka tuh aplikasinya kayak aplikasi startup gitu ya. Jadi mereka tuh gampang dilihat, gampang untuk kita navigasiin gitu ya. Karena bener-bener menurut gue user friendly. Tapi mungkin memang kalau awal-awal banget waktu masih buta kita butuh learning curve dulu gitu ya. Tapi ketika learning curve itu udah lu lewatin, menurut gue lu navigasi si aplikasinya itu sangat enak banget. Cuman gini, memang karena Stockbit itu masih aplikasi yang baru, nggak bisa dibandingin dengan sekuritas lainnya kayak contohnya Mirai Asset atau Indo Premier dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi masih ada beberapa fitur yang belum bisa mereka keluarin. Tapi mostly fitur-fitur mereka yang ada sekarang ini udah cocok banget untuk kita day trading atau yang gue suka banget adalah screening saham. Halo guys, sebenarnya videonya udah mau selesai tapi gue lupa kasih tahu satu hal yang menurut gue cukup penting, yaitu setiap gue trading gue pasti melakukan journaling atau gue melakukan pencatatan. Jadi di hari kerja itu setiap malam gue pasti melakukan pencatatan transaksi saham apa aja yang gue lakukan di hari itu gitu ya. Terus gue rekap, gue catat apakah gue untung atau rugi. Dari untung rugi per harinya itu gue hitung-hitung, gue catat dalam seminggu itu untung atau rugi total itu berapa gitu. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton. See you in the next video.